Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti dengan NIM 2002102 dari kelas 3-in-1 HST Stikom Sabta Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review jurnal ke-14 dengan judul Penerapan Algoritma Apostoliko dalam Pencarian Tiket, Pemesanan, dan Pendaftaran Seminar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang akan saya review, yaitu dengan judul Penerapan Algoritma Apostoliko dalam Pencarian Tiket Pemesanan dan Pendaftaran Seminar oleh penulis Dia Syahril Nur Rahman dari Institusi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Teknik Informatika Universitas Nasional Jakarta, Indonesia. Tahun terbit bulan Januari 2021. Topik permasalahan yang akan diangkat pada jurnal ini yaitu membahas tentang bagaimana algoritma Apostoliko bekerja dan diterapkan untuk proses pencarian kategori seminar pada aplikasi pendaftaran seminar. Jadi, dengan memanfaatkan aplikasi ini, informasi menjadi lebih mudah disampaikan dan didapatkan baik oleh penyelenggara seminar maupun peserta seminar. Lalu untuk algoritma Apostoliko diterapkan untuk proses pencarian kategori seminar pada penyimpanan database dengan menghasilkan daftar seleksi dari kategori seminar berdasarkan pada kata kunci yang diinputkan oleh peserta. Pembahasan pada jurnal membahas tentang penggunaan algoritma Apostoliko dalam perancangan pencarian kategori seminar dengan melakukan dua fase, yaitu fase pre-processing dan fase pencarian string. Jadi pada penggunaan algoritma Apostoliko dalam proses perancangan pencarian kategori seminar, yaitu dengan cara menyeleksi seminar dalam data penyimpanan informasi agar menciptakan suatu catatan daftar seminar menurut kata kunci pencarian, di mana pada algoritma ini bekerja dengan menyamakan tiap indeks karakter dengan kata kunci string yang telah diseleksi. Dapat dilihat pada gambar di samping, merupakan proses pencarian kategori seminar pada aplikasi dengan menyamakan tiap indeks karakter. Lalu pada gambar yang di bawah merupakan gambar hasil dari pre-processing dari karakter yang ada. Jadi pencarian kata kunci dalam algoritma Apostoliko diawali dalam mengaplikasikan fase pre-processing dengan kata kunci. Lalu pre-processing dilakukan untuk dilihat dalam indeks keberapa dari string yang diseleksi kesamaannya pada karakter kata kunci. Setelah pre-processing, berikutnya proses menyamakan karakter dalam kata kunci dengan string. Proses menyamakan diawali pada karakter pertama dalam string yang diseleksi. Teori yang diangkat pada jurnal ini adalah tentang algoritma Apostoliko, di mana pada teori ini menjelaskan tentang bagaimana algoritma Apostoliko digunakan dalam suatu proses pencarian kategori seminar dalam dua fase, yaitu fase pre-processing untuk menentukan jumlah penggeseran pattern dan fase pencarian string untuk membandingkan pattern pada teks. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu menerangkan dengan sangat detail tentang bagaimana algoritma Apostoliko bekerja. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu bahasan yang cukup sulit dimengerti pada proses pencarian kata pada string. Karena prosesnya ada beberapa tahapan sehingga
akan sulit dipahami oleh orang yang tidak terlalu memahami tentang algoritma apostoliko ini. Kesimpulan, algoritma apostoliko merupakan salah satu algoritma pencarian string dalam banyak jenis algoritma pencarian string. Algoritma apostoliko terdiri dari dua fase, yaitu fase preprocessing dan fase pencarian string. Pada fase preprocessing diberlakukan fungsi untuk menentukan jumlah penggeseran pattern terbesar dengan digunakan perbandingan pencarian string. Kemudian, pada fase pencarian string diberlakukan perbandingan pattern pada teks. Opini pembahasan pada jurnal ini menerangkan dengan sangat detail tentang bagaimana algoritma apostoliko bekerja untuk proses pencarian kategori seminar. Namun, terdapat pembahasan yang cukup sulit untuk dimengerti, yaitu pada proses pencarian dan penyusunan kata pada karakter string. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas review jurnal ke-14. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.